Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar, dengan harapan kita diberi kepahaman dalam menuntut ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada hari ini kita masuk pada pembelajaran dengan materi Ayo Berwudu. Setelah mengikuti pembelajaran Ayo Berwudu, diharapkan kalian mampu memahami dan menjelaskan ketentuan berwudu dengan baik dan benar. Kalian mampu menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar, dan juga kalian bisa mempraktekkan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, secara bahasa wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan secara istilah wudu artinya membasuh bagian badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Berwudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, sehingga apabila ingin mengerjakan sholat namun tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang kita kerjakan menjadi sia-sia atau tidak sah. Nah, anak-anak, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui sebelum melakukan wudu. Di antaranya syarat berwudu, rukun berwudu, sunnah berwudu, dan yang membatalkan wudu. Syarat berwudu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu, supaya ibadah kita sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa saja ya syarat-syarat dalam berwudu? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau cukup dewasa, yang artinya dia sudah mampu membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Jadi ketika berwudu harus menggunakan air yang bersih dan bisa untuk bersuci. Kalau airnya kotor tidak dapat digunakan untuk berwudu. Syarat yang keempat adalah tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Nah, itu tadi syarat-syarat wudu yang wajib kita penuhi sebelum kita melakukan wudu. Selanjutnya, rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam hal berwudu. Kalau ada salah satu rukun yang terlewat, maka wudunya tidak sah. Ada 6 rukun wudu. Yang pertama, niat. Niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk membersihkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau cukup dengan mengucapkan saya niat berwudu karenamu ya Allah, itu sudah bisa disebut dengan niat. Rukun wudu yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Jadi ketika melakukan wudu itu harus berurutan, tidak boleh tidak berurutan. Misalnya setelah membasuh muka, lalu membasuh kaki, lalu membasuh kepala dan membasuh tangan. Jika gerakannya itu tidak berurutan, maka wudu kalian tidak sah. Selanjutnya, sunnah wudu.
Sunnah wudhu merupakan hal-hal yang boleh dilakukan menyertai 6 rukun wudhu yang harus dilakukan tadi. Insya Allah kita akan mendapat pahala lebih jika kita mau mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah bisa kita lakukan sebelum melaksanakan wudhu. Sunnah yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Sunnah yang ketiga, berkumur-kumur. Dan yang keempat, membasuh hidung. Yang kelima, mengusap daun telinga. Yang keenam, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Yang ketujuh, berdoa setelah wudhu. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Jika hal-hal ini terjadi setelah berwudhu, maka wudhunya batal dan harus diulangi kembali. Yang pertama, keluar angin dari dubur atau bisa disebut dengan kentut. Yang kedua, buang air kecil atau air besar. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang keempat, hilang akal, misalnya tertidur, pingsan, atau gila. Lalu bagaimana dengan makan dan minum? Apakah makan dan minum menyebabkan wudhu kita batal? Tidak ya anak-anak. Jadi setelah berwudhu lalu kita makan atau minum, wudhu kita tetap sah atau tidak batal. Cukup dengan berkumur-kumur kita bisa melakukan sholat seperti biasa. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi ketentuan dari berwudu. Setelah kalian menyimak video ini, Bu Siti harapkan kalian mampu menyebutkan apa saja syarat, rukun, sunnah, dan perkara yang membatalkan wudhu. Insya Allah di video selanjutnya kita akan belajar bersama dan praktek mengenai tata cara berwudhu. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.